Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertempuran di Onigashima sudah semakin sengit, baik di atap maupun di aula utama. Beberapa karakter sudah mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, bahkan ada juga yang sudah tumbang. Pada chapter kali ini kita akan melihat aksi heroik dari Ksatria Wano, yaitu Hyogoro the Flower. Yes, inilah full spoiler untuk chapter 1006. Selamat menikmati. Judul chapternya adalah Ksatria Wano Hyogoro Sang Bunga. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan buah Wang. Dia sudah menemukan keberadaan Yamato, Shinobu, dan Momonosuke. Lalu dia mengumumkan lokasi mereka ke seluruh kastil agar para anak buah Kaido yang berada di dekatnya segera membereskan bocah itu. Namun pengumuman itu seperti pisau bermata dua. Di samping anak buah Kaido bisa tahu, tentu pasukan aliansi juga jadi mengetahuinya. Lalu ditunjukkanlah sosok Sanji yang terlihat bingung karena harus memutuskan kelompok mana yang akan dia bantu, para Akazaya Nine atau kelompoknya Yamato. Setelah bingung beberapa saat, Sanji pun sudah memutuskan dan segera berlari ke tempat tujuannya itu. Namun di sini kita belum diberitahu kemana Sanji akan pergi. Kemudian scene berganti memperlihatkan keadaan Onigashima yang masih melayang. Lalu daratan Wano pun sudah mulai terlihat. Sepertinya sebentar lagi Pulau Onigashima akan sampai tujuan. Menarik untuk dinantikan skema mendaratnya Pulau Onigashima. Lanjut lagi kita beralih ke luar kastil. Di sini bulan purnama mulai tertutup awan. Mungkin karena cuaca buruk yang terjadi di atap Onigashima sehingga menghalangi cahaya bulan. Tampaknya hal itu mempengaruhi hasil pertarungan antara Perospero versus Wanda dan Carrot. Di luar kastil terlihat Perospero duduk di atas batu. Lalu ada juga Carrot dan Wanda yang sudah kembali ke bentuk normal. Mereka terkapar di tanah yang dikelilingi banyak tiang permen dan juga tombak. Ya, pertarungan di luar kastil dimenangkan oleh Perospero. Lalu dia pun melangkah masuk ke dalam kastil. Kemudian scene berganti ke panggung utama. Di sini ada Marco yang sedang melawan King dan Queen sekaligus. Kualitas Marco sebagai komandan divisi pertama bajak laut Shirohige benar-benar ditunjukkan dalam pertarungan ini. Dia bisa bertarung melawan dua komandan terkuat dari bajak laut Kaido. Lalu selain Marco ada juga Diestrix dan Hyogoro yang sedang melindungi Chopper dari Apo dan para Kroco Kaido agar Chopper bisa segera menyelesaikan vaksin yang dia buat. Kemudian tiba-tiba Hyogoro terinfeksi virus itu yang tampaknya memiliki efek untuk mengeluarkan setiap kekuatan yang ada di tubuh seseorang, sehingga mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya sebelum mereka mati. Efek dari virus itu membuat Hyogoro kembali berwujud besar untuk sementara. Kemampuan itu bernama Hana no Itoryu atau gaya satu pedang bunga. Kemudian Hyogoro mengeluarkan serangan yang bernama Tobatsu Hokai. Serangan Hyogoro yang dahsyat itu menggunakan hampir seluruh kekuatan terakhirnya dan mengakibatkan hampir seluruh skuad Mimawarigumi tumbang, bahkan Hotai yang merupakan ketua skuad itu. Kemudian saat mengaktifkan kekuatan tersebut, Hyogoro mengenang masa 20 tahun yang lalu. Dia pun jadi terlihat menyesal karena dulu tak bergabung dengan Oden untuk melawan Kaido. Namun sekarang pertempuran untuk balas dendam sudah dimulai. Dia pun cukup senang karena bisa membantu Kinemon dalam misi ini. Selain itu, dia telah menemukan murid yang hebat, yaitu Luffy, dan juga sudah mengajarkan ilmu yang dia miliki. Jadi sekarang Hyogoro berpikir dia bisa mati tanpa penyesalan. Di sisi lain, ketika Hyogoro mengeluarkan kekuatannya, Queen bersiap untuk menembakkan sinar laser dari mulutnya kepada kakek tua itu. Iya, rasanya serangan Queen ini telah mengkonfirmasi bahwa dia memang sudah berbentuk setengah cyborg, sehingga bisa menembakkan laser dari mulutnya. Lalu kami menantikan apa yang bisa dilakukan oleh tangan cyborgnya Queen. Tentu itu bukan hiasan saja. Kemudian melihat Hyogoro akan diserang, Marco menendang leher Queen dengan serangan Whirlwind untuk menghentikan serangan laser itu. Di sisi lain, King tak tinggal diam. Dia bergerak cepat dan memotong salah satu sayap Marco.
Namun Marco bisa menumbuhkan sayap yang sudah terpotong itu, kemudian menembakkan serangan api yang kuat yang bernama Bluebird. Serangan Marco itu benar-benar mengenai tubuh King dan membuat komandan pertama Kaido itu menabrak dinding. Selanjutnya Queen terlihat akan bangkit lagi, namun Marco menggunakan serangan baru yang bernama Augul untuk kembali menendang Queen. Iya, tampaknya dua komandan Kaido ini benar-benar dibuat kewalahan ketika menghadapi Marco. Namun di balik itu semua, Marco mengatakan bahwa dia sudah kelelahan dalam pertarungan itu dan juga sedikit terluka karena melawan dua orang yang memiliki harga buronan di atas 1 miliar berry sekaligus. Wah, menarik nih. Walaupun terlihat dibully Marco, tampaknya Queen dan King sudah menemukan cara untuk melukai pengguna Zoan Phoenix itu. Dan memang kehabisan stamina adalah hal yang harus diwaspadai Marco, karena dua lawannya itu adalah pengguna buah Zoan Purba yang terbukti memiliki daya tahan dan stamina yang kuat. Kemudian ketika Marco sedang kelelahan, Perospero memasuki ruangan. Dia pun terlihat akan mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan ke arah Marco. Iya, ini merupakan tantangan yang lebih besar bagi Marco, karena jika Perospero ikut menyerang, berarti dia harus menghadapi 3 lawan yang kuat sekaligus, dan tentu hal itu tak mudah baginya. Lanjut, kita kembali ke Hyokoro the Flower. Di sini terlihat keadaannya sudah semakin memburuk. Virus itu hampir menguasai seluruh tubuhnya. Kemudian kakek itu meminta salah satu anak buahnya untuk segera menghabisi dirinya sebelum dia berubah total dan kehilangan kesadarannya secara penuh. Kakek Hyokoro pun berlutut untuk menerima serangan dari anak buahnya. Dia meyakinkan dirinya bahwa tidak akan menyesali apapun saat anak buahnya mengayunkan pedang ke lehernya. Dan Full Shop Killer pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, kritik, dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Dan kabar baiknya, minggu depan tidak libur alias lanjut. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!